take care of me. Takotin and I fall in deep. Stimulate me. I want you mental and physically. I belong. Saya Lina Hartono, partner di kantor hukum Sentosa. 3 tahun lalu, adik saya meninggal. Ibu saya mengidap Alzheimer. Saat sadar, harapan terbesarnya adalah melihat saya berkeluarga. Untuk mewujudkan harapannya, saya daftar di situs perjodohan hari ini. Saya datang untuk dengan sistem menikahi orang yang dicocokkan sistem. Perkawinan kontrak berlaku 1 tahun. Wow, tadi macet di jalan. UI, ya Ibu Rina Hartono ya. Klausul kontrak sudah dibaca, masa kontrak 1 tahun. Sudah setelah menikah, kita hidup sendiri-sendiri. Harus pura-pura mesra dilarang. Jangan jatuh cinta padaku. Kebetulan aku sama Karina tidak tertarik. Jeje, kurang malam itu kamu. Itu pula kamar tamu sebelah kiri. Ada 3 pasal tambahan. Dilarang saling jatuh cinta kedua. Tidak ikut campur urusan pribadi masing-masing ketiga. Kalau melanggar cerai tanpa harta. 你有双温柔的眼睛，映着我向往的风景，赐予给我一场梦境，说什么都不甘心，雨滴仿佛是你的耳语，在窗外 Kalau gitu, aku mau tambah 1 pasal. 说着爱我。 Kalau pihak pertama, jika jatuh cinta pada pihak kedua, kontrak tetap. 我的爱都给你没有别的理由。如果你是那遥不可及路过的流星。 Aku uji kamu. Contoh pasal ke-18 nih. Soal memerankan pasangan mesra batasannya apa? Di sana sekarang. Dan di rambutmu hampir menetes. Aku resapkan untukmu. Itu termasuk acting atau termasuk. Biar aku sendiri kamu melewati batas. Kerjasama yang menyenangkan milikku. Pihak pertama. Kerjasama yang menyenangkan milikku pihak pertama. Dengar一个意义的教案，合肥的。 Lulu, Kak Rina menikah. Dia mau bilang akan ada yang merawatku. Dia orangnya. Rina Hartono, kamu gila?
Menikah dengan pria dari aplikasi langsung kawin? Ayah Hartono, fotografer lepas 25 tahun. Tak ada catatan kriminal, tak ada sengketa keuangan, ada masalah. 3 tahun lalu dia dibawa kantor hukummu jadi satpam. 3 bulan kemudian dia resign, lalu panti jompo ibumu dulu. Dia pernah jadi relawan setengah tahun di sana. Lalu lagi minimarket langgananmu. Dia pernah kerja shift malam di sana. Rina Hartono, ini menguntit. Foto-foto ini dari mana? Aku suruh orang selidiki. Terus, kenapa? Sudah aku katakan, jalani hidup masing-masing. Iya, Tata. Kau selidiki aku. Ini bagaimana, ya? Ini saat dia satpam lagi patroli, yang ini dia relawan di rumah sakit. Ini foto saat jadi karyawan, toko serba ada. Kebetulan, harga di sini. Semangkuk pangsit ini. Siapa yang ajari kamu bikin ini? Iya, teman dari di bagian onkologi. Katanya perut Kak Rina sensitif, cuma bisa makan yang hangat dan mudah dicerna. Saat lulu di onkologi, aku tak pernah lihat kamu. Tapi aku pernah lihat kamu. Kamu waktu itu di depan pintu ruangan itu habis menelepon masuk setelah selesai menangis. Oh bukan, aku tak berani mendekat dan ganggu kamu. Besok kita temui dia. Lulu Karina datang menjengukmu dulu, kau bilang. Akan ada seseorang yang akan menggantikanmu merawatku. Apakah dia? Lenmu pernah bilang padaku kalimat yang paling sering dia ucapkan adalah lambung Kak Rina tidak sehat. Tapi dia jarang makan teratur. Diminta aku merawatnya baik-baik. Kak Rina juga sering sendirian di luar kamar pasien. Menangis diam-diam. Mengira Jinu tak tahu. Kalau Kak An datang mencarimu, jangan langsung kamu usir dia. Dia sama sepertimu, selalu memikul segalanya sendirian. Kau suruh dia buatkan pangsit untukmu. Dia lebih pandai, lebih pangsit daripadaku. Ya. Setiap kali kau habis nangis di koridor baru masuk, aku dengar. Setiap tadi aku dengar. Kak Beri, Kak Rina kau minta dia jagain aku. Pengasuh dia datang gantikan kamu. Ya. Oh, sudah atur semuanya untuk Kak Rina, tapi Kak, bahkan hari-hari terakhirmu kau sakit atau tidak, aku tidak berani tanya. Ayo pergi. Aku temani kamu jalan-jalan. Breaking down, I find to go. I came down to serve. Itu. 要不你先随便逛逛，aku ambilkan air untukmu. Yuk, Mbak datang sendirian. Pertama kali ke sini. Iya, Aku ajarin gratis. ada usaha. Santai saja, aku tidak akan mengganggumu. Ayo aku. Aku tidak akan mengganggumu. Takut diapain? Permisi, saya suaminya. Tidak usah repot.
Betul kan kaki aku apa dah? Pamer apa sih? Yang tadi itu cantik tapi bodoh. Yang garibannya semua ada bekas cincin. Sebab ya sedih. Oh, aku tak begitu mencampuri urusan pribadimu. Pengamatanmu bagus kocok jadi saksi. I've been around, brought you down, it's true.我只做姐姐的真。Kau komentar, kau balik kompat. Oh, dan yung mga risiko. Risiko apa? Think too much, I'm out of touch. Nilit mo, lang melikat kanan mo, bekas luka lama. Hayo, bekas luka di lehermu sepertinya bekas jatuh dari ketinggian. If I said too much, I know you Jadi, usang, lose. skor, siapa yang lebih berbahaya? Give a fuck, actually, I do. Maaf. 张华, aku tahu di pengadil. Bukti paling kuat apa? 自白, pengakuanmu sudah saya terima. Saat saya 16 tahun, dari ketinggian ini, saya lompat turun. Hampir mati. 所以, bekas luka di lehermu, itu sisa dari hari itu. Ano? Jangan. Kakakmu menarikmu dari atap setelah menyelamatkanmu. Kamu bilang padaku, oh, kamu tidak tahu hidup untuk apa. Sekarang sudah ada jawabannya. Masalahmu bukan depresi. Masalahmu adalah sejak ibumu meninggalkanmu, kamu mengunci diri. 现在你又把你哥的意外去世dan menyalahkan dirimu sendiri. Sejak itu kamu tak pernah lagi membiarkan siapapun mendekat. Kamu butuh seseorang, 一个走进你生活的人. Nanti kamu akan menemukannya. 后来我去医院做了义工，kemudian aku bertemu Lindu. Dia adalah teman terbaik dalam hidupku. Teman terbaik. Tuh, sebelum dia pergi, dia menitipkan Karina agar ku jaga. Semua yang kulakukan hal-hal aneh ini semua demi Bulan Tominya bisa melihatnya dari jauh. Lalu dia mendaftar di aplikasi kencan. Jadi, malam hujan 4 bulan lalu itu, Akulah orangnya. Jelas, saya ingat那天是你弟弟的忌日。Kau ada di park itu minum terus. Lagu berat. 헤어날 수 없는데 멀어져가는 널 내가 붙잡을 수가 없어. 어두워진 나의 기억에 내 환한 빛이 되어줘. 점점 흐려지는 네 얼굴 나를 미치게 만들어. 조금만 내 곁을 지켜주면 돼. 따스한 목소리로 어두운 두 눈으로 다시 알아볼 수 있게 제발. sebenarnya malam hujan itu, aku tahu itu kamu.
Aku cuma nunggumu mau ngomong sendiri. You give me butterflies and I 요르니君の名前を calling in my head I can't hide Kak Kuat, saya Siska lagi di rumah. Siapa? Kuat? Masih ingat saya? Nyonya Siska, foto yang kamu ambil waktu itu bagus banget. Kita ke拍套吗? Siapa dia? Dia namanya apa? Zhou apa ya? Nama seorang selebgram. Waktu itu saya pernah memotretnya. Arya ini siapa? Saya, Bapak Arya Hartono, adalah istri sah beliau yang baru menikah. Beliau saat ini tidak menerima proyek pribadi. Seluruh kerja sama bisnis beliau, penuhnya saya yang mewakili. Urusannya segitu banyak. Oh ya, saya lupa memperkenalkan diri. Saya mitra di kantor hukum Sentosa, Rina Hartono. Dan juga Bapak Arya Hartono, penasihat hukum tetap. Pengacara bisa mengendalikan pria. Kamu bisa mengendalikan usiamu sendiri. Siapa? Kasih tahu Nona ini suka apa dari Karina. Siapa kasih tahu Nona ini suka apa dari Kak Rina? Suka Kak Rina saat memanggilku adik kering. Halo, Pak Tirta. Lembaga Anda belakangan ini apakah sedang menandatangani seorang selebritas internet bernama Siska? nama aslinya Siska Wulandari. Saya hanya ingin memberitahu saat mengontrak influencer, lakukan pemeriksaan latar belakang, periksa riwayat pelanggaran, kontraknya rekor, gagal bayar koperasi. Saya punya 3 data dari klien merek yang bisa saya berikan. Tidak apa-apa, sama-sama. Ini adalah sebagai blacklist. Bukan blacklist, hanya peringatan. Yang mengingatkan mitra untuk lakukan pemeriksaan latar belakang tugas pokok pengacara. Karina, wajahmu sekarang lebih seram daripada di pengadilan. Takut? Pengacara Linya hebat. Jangkauan bisnisnya luas sekali. Kapan kamu tanda tangani kontrak perwakilan untukku? Kok saya tidak tahu? Haji, kesepakatan lisan juga punya kekuatan hukum. Nah, kalau begitu biaya perwakilannya. Dibagi berdasarkan nilai kasusnya. Ya, sudah. Lagipun saya punya waktu setahun, perlahan-lahan saja saya bayar. Halo, Asosiasi Advokat. Saya ingin mengajukan keluhan. Bukti surat keluhan sudah sampai di Asosiasi Advokat. Tentu akan mengadakan rapat. Baik. Lina Hartono pengadu meragukan identitas suami Anda, tidak jelas motifnya mencurigakan, ada kemungkinan transaksi keuangan tidak wajar. Jadi sebelum penyelidikan selesai, kami menyarankan Anda menghentikan kasus yang sedang ditangani. Saya mohon komite memberi saya kesempatan untuk menjelaskan sebenarnya. Lina Hartono, apakah Anda masih ingat saya? Saya ingat Anda. Anda dulu adalah terdakwa dalam kasus perceraian yang menjadi klien saya. Rina Hartono, 当律师的果然好记性。Saya datang hari ini untuk mengingatkan Anda, sidang pertama akan segera berakhir. Saya akan kehilangan segalanya. Anda membuat saya bangkrut total. Keluarga saya berantakan. Anda merasa ini menyenangkan. Sekali lagi, saya ingatkan, suruh cepat istri saya menarik gugatan. Itu tergantung keinginan klien saya. Saya hanya pengacara kuasanya. Saya harus mendengarkan dia. Kalau begitu,
Tidak ada yang akan selamat. Bung, tenang Periuk. Ini bukan urusan kami. Jangan gegabah, Enam. Jangan gegabah. Jangan gegabah. Sapangnya, sapang. Dengar Hartono, di pengadilan wanita yang tak pernah gentar. Sekarang menggigil seperti ini. Selama masih hidup, Bung Osti masih ada kesempatan. Tenanglah. Diam! Aku sudah kehilangan segalanya aku sekarang. Masih harus hidup, apa boleh? Ini air, bukan air kerasa. Sapam! Sorry, Hartono. Aku lawan kau. Jangan! Jangan! Siapa orangnya? Bawa dia! Tidak, Hartono. Sembuh saja. Tidak apa-apa, syukurlah kamu baik-baik saja. CV saya PPPJS. Surat pengaduan itu bilang identitas saya tidak jelas. Saya ada di sini. Jangan tanya saya. Kemari, nah kita pergi. Sepertinya 律师也是个高危职业。 Boleh Hartono saya menang ratusan kasus. Tapi kasus seperti itu, seumur hidup saya tak ingin mengulanginya lagi. Tiba-tiba kepikiran kamu bawa aku ke sini. Mau datang ya, datang saja. Dulu kamu kerja di sini berapa lama? Setahun, 2 bulan shift malam. Waktu itu kalau lembur sampai subuh, kamu pasti mampir ke sini beli Americano es. Wah, lalu perutmu sakit, kamu duduk merunduk di sana. 一人完成2个人的不同款游戏，为何你还不满意？冰箱里的东西早就过， Tahu sebenarnya hari itu 还是 kondisiku sedang buruk. 到夜深人 Kalau gue dengar kamu bicara pada anak kucing itu, 气 entah pikir apa lagi. 里，你要我去告诉他朋友，仅此而已，谁 Tapi langit belum gelap. 一丝委屈不再 Tahukah kamu sebenarnya? 我的 Tiap hari aku hampir melompat dari gedung. 乐园。 Ada seseorang juga mengatakan hal yang sama. 遥不可及，谁的任性？ Di hari aku hampir melompat, ada yang mengatakan hal sama. Sungguh. Ini separuh nyawaku. Aku serahkan padamu. Tolong pegang ini. Karena kaulah alasan aku hidup. 曾以为世界只剩下一片荒芜，心碎的痕迹刻画在每个日暮，习惯了独自承受风雨的残酷，遗忘了笑容曾是我的救赎。黑暗中摸索找寻一丝。 Halo?
Bukti soal yang kau suruhku selidiki. Berkas medis Lin Lu hilang 1 halaman. Dokumen fisiknya diambil orang. Riwayat akses arsip elektroniknya juga sudah dihapus. Di buku catatan ruang arsip seminggu sebelum medikmu meninggal. Satu-satunya yang akses arsip di luar jam kerja adalah Dr. Chandra. Soal Dr. Chandra, kamu tahu? Aku tahu. Kenapa tidak kau beritahu? Engkau juga tidak bertanya. Kau takut setelah aku selesai menyelidiki, aku tak butuhmu lagi. Arya Hartono, ku tanya satu hal. Pikir dulu baik-baik sebelum jawab. Kau berdiri di sini sekarang. Karena sekadar, karena janji, atau karena kau ingin. Awalnya karena janji. Sekarang Mulai kapan berubah? aplikasi kencan hitung algoritmanya buatanku. Mau hafal perpisian itu buatanku. Aku yang buat. Kamu yang buat? Aku yang buat. Arya Hartono Karabinar nih. Aku terima dulu. Besok ku antar ketemu ibuku. Bu. Ini dia yang kusebutkan Arya Hartono. Kami sudah menikah. Tante. Arya, kukuru sekali. Dulu kamu dorong aku ke taman. Matahari terik sekali kamu bilang. Jadi kita kedingin lagi. Ya. Jadi hitam, nggak dingin lagi. Tante itu kok bisa tahu nama itu? Mungkin waktu kamu jadi relawan dulu, kamu ceritakan padanya. Ibu ingat lebih jelas daripadaku. Dia cuma dengar nama itu sekali dari mulut dariku. Temani aku jalan-jalan, yuk. Kok kamu bisa datang? Aku jenguk teman lama. Gak nyangka ketemu kamu di sini. Ini. Istri saya. Halo, saya Bu Feby. Lina Hartono. Saya tahu partner di kantor hukum Sentosa. Noam Pire Paricha. Nama saya Arya Hartono, Ibu Feby. Kali ini saya pulang untuk menetap. Kantor pusat dana akan dipindah ke Shanghai. Apa hubungannya dengan saya? Tentu ada aku ibumu. Ibuku sudah meninggal. Sudah lewat. Ini salahku. Sekarang ibu ingin menebus. Tidak bisa ditebus, aku pergi.
Arya Hartono. Ayah, aku bukan minta maaf. Aku datang untuk melunasi Arya Hartono. Kamu tahu dia siapa? Tahulah tuh modal Ventura, Ibu Feby. Waktu kamu 12 tahun, dia meninggalkanmu. Dan tak pernah kembali. Masih tahu apa lagi? Yang lain ku ketahui. Tak penting Arya Hartono. Ini kan yang kamu berikan padaku. Ketemu ini separuh nyawamu. Sekarang ada padaku. Ibu Feby datang ke kantor kita. Dia ingin meminta kita untuk jadi penasihat hukum tetap untuk yayasannya. Bayarannya 20 juta per tahun. Tolak. Itu 20 juta. Kamu sangat butuh uang? Aku butuh kuah. Jadi kamu bisa beritahu aku, ibu kandung Arya Hartono itu sebenarnya mau apa? Dia tak kekurangan pengacara. Dia hanya ingin Arya Hartono agar duduk dan mengobrol dengannya. Lagi pula, dia juga tak butuh penasihat hukum. Jadi maksudmu? Bayar bersesi saja. Sekali obrolan, sekali bayar. Si benar-benar pengacara kamu. Ayo kita rapat. Kamu pakai rencana ya, kita masuk lewat pintu belakang kompleks. Bagaimana menurut kalian? Jalannya lebar. Tapi kalau lewat belakang, risikonya tetap ada. Masuk akal kalau rencana B. Lewat pintu samping kompleks, lewat situ. Kasus pelecehan dan penguntitan. Tahu mengping? Aku baru pernah tahu. Masuk lewat sini, percayalah. Aku profesional. Coba ceritakan. Aku pernah melakukannya. Bukan menguntit maksudnya. Bisa dibilang menjaga. Logikanya sama saja. Kalau begitu, kasus ini kamu yang jadi konsultan pencari bukti. Arya Hartono masa lalumu. Jangan kau sembunyikan. Aku membutuhkanmu. Biasanya menunggu berapa lama? Biasanya 1-2 jam lah. Kadang semalam suntuk. Kamu sendirian? Wuhan pernah nemenin, tapi dia nggak tahan begadang. 那你一个人害怕吧？ Tapi sekarang ada kamu. Motret apa? Motret kamu yang bagus. Aku lihat. I can't wait for you to come over. Mirror my legs right out. You know I go back to you, back to you. Call your names, I don't think it's over. Let me know you wanna wait. Say the looking on your face. You are watching. Kagetnya datang. Kenapa? Fotonya cukup. Cukup. Buat somasi. Simpik. Udah banyak sekali. Barusan di mobil kan kamu bilang, sekarang kan kamu bukan saat kau sendiri. Sama aku aja. Bisa mau tanya apa? Bukan apa, Pak. Aku cuma
Ingin bertanya saja, apa kau menungguku? Kau kenapa hari ini? Aneh sekali. Aku takut. Takut apa? Takut apa kau? Mau menyelidiki soal adikmu baru mau mendekatiku. Menyelidiki adikku sudah lama kulakukan. Mengizinkanmu mendekat. Apa ada hubungannya dengan itu? Kalau gitu, kau memang menungguku. 3 tahun aku menunggu sampai di depan kantor catatan sipil. Dalam hati kukira orang yang kutunggu akhirnya datang. Aku hanya ingin kau tahu. Bahkan jika kau hanya ingin selidiki kasus adikmu, agar aku mendekatimu, aku akan tetap berada di pihakmu. Aku tahu. Aku yang mengarahkan pengambilan foto. Wah, aku pergi dulu. Aku naikkan tawaran 30 juta setahun. Syaratnya, Arya Hartono temani aku makan sekali. Ibu Feby ini kantor pengacara, bukan kantor maklar. Saya tidak menangani urusan pribadi. Anggap saja sebagai penilaian risiko yang menikah kilat dengan wanita yang asal-usulnya tidak jelas. Aset saya perlu dinilai risikonya. Saya minta advocate Rina sebagai advocate. Buatkan laporan risiko judulnya. Rina Hartono tidak mendekati Arya demi uang. Ibu Feby, Anda keliru pertama. Ayah sudah dewasa. Bukan aset Anda. Jika ingin konsultasi, kami kenakan tarif standar RM8,000 per jam. Kau tidak takut aku selidiki kamu? Soal penyelidikan, aku lebih dulu selidiki suamiku. Kau selidiki dia? Investigasi lengkap sebelum nikah. 那你知道他以前的事？ Kurasa pasti lebih banyak daripadamu. Ibu Feby, 我最后跟你说一件事. Saat Arya Hartono berusia 12 tahun, kau tinggalkan dia. Sejak itu kau tak pernah lagi lihat dia menangis. Masih ingat dulu di depan sekolah, foto yang diambil untukmu itu. Dia simpan sampai sekarang. Tahukah kamu alasan dia menyimpan fotonya? Apa itu? Dia cuma ingin mengingat wajah ibunya. Menurutmu, 30 juta untuk sekali makan bisa menebus semuanya? Ibu Feby, saya rasa yang kurang dari suami saya bukan uang, melainkan sebuah permintaan maaf yang terlambat. Pengacara Lin, Anda menang. Dr. Chen, masalah yang dulu kita bicarakan tentang kondisi mental anak saya. Saya ingin buat janji lagi. Ibu Feby penilaian psikologis Arya Hartono bisa saya tangani. Tapi ada satu syarat. Saya harus bisa lebih dulu mengamati lingkungan hidupnya. Dia ada pengacara di sekitarnya. Namanya Rina Hartono. Anda kenal dia? 天涯隧道，老妈。那你应该比我更了解。 Kak Arina, lagi apa? Lagi masak. Kamu bisa masak juga. Baru belajar. Belum tahu enak atau tidak. Gimana? Enak nggak? Iga asam manis tanpa jahe yang banyak yang suka.
Iga asam manis. Ya jangan suka banyakin. Oke lapar nih. Waktu itu ibumu memanggil Arya. Itu pasti bukan omongan sembarangan kan? Sejak aku 16 tahun, Yang tahu nama itu cuma satu Lindu. ibumu tidak mungkin tahu, kecuali ada yang bilang. Lulu sebelum pergi bilang, ada orang namanya Chang An akan menggantikannya menjaga aku. Dia suruh aku tunggu. Dia bilang orang ini akan datang mencariku. Sudah datang dan menunggu. 2 tahun. Setelah 2 tahun, ada seseorang di kantor hukumku jadi satpam. Kartu pegawainya tertulis Arya Hartono. Kemudian, saya ambil data kamu waktu mulai kerja, fotokopi KTP. Namanya di sana. Tapi Arya Hartono. Belakangan saya tahu. Dia usia 16 tahun mau. Kamu menghapus nama itu. Kamu tahu saya jangan, tapi tak pernah bertanya. Ya dulu kamu sering tanya saya, ada yang nungguin? Bagus. Breaking down, I find you go. I came down to Cepat makan, nanti dingin. Angel, now you sing so. To freak the danger. Lin Lambah namanya. Breaking, I find Bagus. you. Break down, you might belong. Lama tidak jumpa. Kamu ajak aku ketemu hari ini, ada perlu apa? Kalau nggak ada urusan aja aku ketemu. Lagi pula, aku kan salah satu dokternya memperhatikan Karina kan wajar. Latte susu oat. Kamu tahu, pesananku. Ini bukan memperhatikan. Ini mengenal. Salah kalau kenal. 了解, ini hasil investigasi saya. Kamu tahu jam berapa saya pulang kerja? Kau tahu saya ke minimarket yang pasti suka minum kopi macam apa, Dr. Chandra? Kamu tahu terlalu banyak? Loxi, kau sedang memeriksa saya? Aku hanya menyampaikan fakta. Terkait Lulu, semua orang akan kuperiksa. Kau pun tak terkecuali. Sudah dapat informasi apa? Pada akhirnya, semua akan ketahuan. Hanya soal waktu. Jintian datang seorang bernama Arya Hartono. Katanya dulu dia nyaris meninggal. Kutanya kenapa dia tidak jadi meninggal. Katanya ada yang memberitahu dia langit penunggalan. Aku dan Kak Dina juga pernah bilang hal yang sama. Dia tanya siapa nama Kak Rina, ku sembunyikan. Tapi ku katakan dia hebat. Seorang pengacara, dia bilang, sigai sikapnya seorang
Aku minta tolong kakak perawat untuk ambilkan air panas. Lambungnya sakit. Kalau lembur minum air hangat bisa meredakan. Tapi dia selalu tidak minum. Bilang sibuk sampai lupa. Mas Anton bilang lambungnya tidak sehat. Dia juga tahu. Dia sama sepertiku adalah orang yang suka mengawasimu, orang yang sangat memperhatikan. Lulu, sebelum kamu pergi, buat Karina sembunyikan berapa banyak barang. Wei, Lucy, dokter Chandra yang kau suruh aku selidiki. Atas namanya ada transaksi jumlahnya besar. Aku tak kenal nama penerimanya. Tapi ku selidiki orang yang terkait dengan nama itu. Sepupu laki-lakinya. Dulu yang mengantar obat untuk Linlu. kirim ke aku. Oh, kamu datang. 这是我弟弟的文具盒。 Kak Om bilang yang ini fotonya paling bagus. Anggi ini kakak perempuanku foto yang paling cantik. Yang kamu ambil, nanti saat aku pergi, tolong berikan ini padanya untukku. Anggi bilang, perutnya sakit, masih minum Americano es. Kalau aku tidak ada, kamu yang jagain. Dia Anji. Jangan motret dari jauh. Dengar sedikit. Dia tidak akan tahu. Meski dia tahu, dia juga tak akan marah Angga. Nanti kalau aku sudah sembuh, ajari aku motret, aku akan fotoin kakakku. Semua ini ditulis ya untukku. Setiap aku datang menengoknya, dia selalu menulis satu surat untukku. Ternyata terkumpul sebanyak ini. Dia tak pernah cerita soal ini padaku. Dia suruh kamu pastikan aku minum air hangat. Kamu pun di warung setia menunggu setahun. Dia suruh kamu berikan foto yang paling bagus ini padaku. Kenapa tak kau berikan? Dia suruh kamu berikan foto yang paling bagus ini padaku. Kenapa tak kau berikan? Ada Hartono. Dijemput titik aku untuk dijaga. Bukan untuk kau sukai. Itu pilihanmu sendiri. Sebelum dulu pergi, dia titip pesan untukmu, katanya. Anggo sama seperti dia. Semua hal suka dipikul sendiri. Dia harap kamu jangan menjauh begitu. Dia tidak bilang padaku. Tapi dia yang bilang padaku.你是我唯一的偏爱，是我所有原则的例外。我的心只为你一个人敞开，想为你挡下所有的伤害。我的爱不说出来，他们说爱要权衡利弊，才不算爱得太过卑微。可我真
Bapak Surya perwakilan perusahaan farmasi. Dulu di perusahaan pernah dapat teguran. Saya tahu itu. Dia keluar. Katanya diam-diam dia hubungi dokter untuk promosi obat baru. Sekarang dia buka perusahaan alat kesehatan kecil. Lokasinya di pinggiran kota. Orang ini, aku pernah lihat orang ini. Di bagian onkologi, rumah sakit. Ya, sering di koridor ujungnya menelepon. Siapa saja yang terhubunginya? Itu pasti. Tapi saya ingat, ya dan Dr. Chandra pernah ngobrol di ujung koridor saat itu. Dokter kan hadir sebagai psikiater dalam konsultasi itu. Ajak dia bertemu. Ini apa? Mungkin Dr. Chandra, dia mungkin tahu kamu sedang menyelidiknya. Dia ingin kamu berhenti. Besok saya temui Bapak Surya. Saya hadang di kantornya. Kamu pergi sendirian. Namanya pengusaha, siang hari dia sangat waspada. Kalau saya yang pergi, dia mungkin cuma akan anggap saya pengacara. Ya, kamu kan pengacara. Bukan polisi, tidak punya wewenang penegak hukum. Kalau dia menyerangmu bagaimana? Kamu memang selalu gitu. Semua masalah kamu tanggung sendiri. Sejak adikmu meninggal, kamu sudah seperti ini. Selama 3 tahun kamu selidiki dia. Tak ada cerita satupun padaku. Biasanya ibumu yang pampi. Kamu tanggung sendirian. Bahkan saat hampir dipecat, kamu juga tidak bilang. Kamu selalu bilang, ingin sendiri, dia gantung. Tapi sebenarnya bahkan tempat di sisimu tak pernah kamu sediakan. Aku belum biasa. Kalau begitu, biasakan dari sekarang. Besok aku temani kamu pergi. Aku tunggu di mobil. Aku tidak ikut naik. Tidak usah tapi. Bapak Surya saya, dikirim teman diperkenalkan. Siapa? Dr. Kendra Chen Yubai. Dia punya beberapa alat medis yang perlu dokumen bukti pembelian. Dia khawatir transaksinya ada yang melanggar aturan. Walaupun saya tidak paham maksud Anda. Saya dan Dr. Chen tidak pernah bertransaksi. Saya temukan catatan Maret tahun lalu. Antara kalian berdua ada transaksi dana besar. Katanya itu pinjaman antar teman. Tapi waktunya persis saat dia mengganti obat seorang pasien, waktunya sama. Tenang saja. Saya bukan untuk menuntut saya pengacara. Saya datang membantu kalian menyelesaikan masalah. Kalau badan pom periksa, kalian bisa jelaskan dengan jelas. Pasien yang Anda maksud siapa? Indu. Bukan saya. Itu obat pesanan Dr. Chen katanya. Itu proyek pemimpinnya. Saya cuma menyerahkan obat. Saya juga tak paham fungsi obat itu apa. Jelaskan. Siapa yang ganti obat? Dokter Anda dia sendiri hentikan obat pendamping pasien dan ganti obat baru saya. Aku mengganti obat baru. Nomor batch-nya juga dihapus. Itu juga ulangnya. Sudah dapat. Sudah. Ganti obat, hentikan obat. Nomor batch dihapus. Dia yang bilang sendiri. Dokter yang jual obat, pendukung pasien dia hentikan sendiri. Obat pendukung dihentikan. Selalu diganti obat baru dari saya. Lalu nomor batch obat itu juga dihapus. Itu juga perbuatannya. Kamu benar. Benar-benar tidak bisa ditanggung sendirian. Sekarang kamu tidak sendirian.
Halo? Lu si Bapak Surya tadi. Telepon saya katanya, hari ini ada pengacara yang menemuinya. Nanyakan. Pertanyaan seputar obat kamu sudah rekam. Kan? Tidak apa-apa. Kamu urus penyelidikanmu. Aku cuma mau bilang sebelum Lin lu pergi, dia minta aku cek ke kamu. Aku gagal melakukannya, duka sama dia. Tapi dia berhasil. Itu Dr. Chandra. Dia tahu aku sudah dapat rekamannya, malah menelepon. Apa maksudnya? Dia tidak takut. Artinya dia sudah siap dari jauh-jauh hari. Tampaknya kasus Bapak Surya ini harus dipercepat. Dia mungkin akan bertindak lebih dulu dari kita. Kalau begitu, kejar mantuku. Ibu Slash, Pak Pengacara, link bukti rekaman yang Anda ajukan catatan transfer. Halaman sisa patologi bukti foto komite telah kami terima dan periksa. Hari ini kami mengundang Anda untuk memberikan pernyataan terhadap Bapak wilayah. Terima kasih, Ketua. Sebelum saya menyampaikan pernyataan, 我想请大家先听一份录音。 Dokter Chandra sendirinya menghentikan obat pendukung pasien. Obat pembantu berhenti dan pengganti dengan obat baru saya. Kemudian, nomor batch obat itu juga dihapus. Juga perbuatannya. Suara dalam rekaman itu adalah Bapak Surya, perwakilan pemasok obat-obat yang dia pasok. Menggantikan obat adik saya saat adik saya dirawat dulu. Obat pendamping anti penolakan. Yang mengganti obatnya adalah Dr. Chandra. Dia bukan dokter spesialis onkologi. Dia hanya konselor psikologis. Pasca operasi adik saya, dia tidak punya wewenang meresapkan obat. 3 foto ini diambil seminggu sebelum adik saya meninggal. Foto ini adalah Dr. Chandra menerima langsung dari Bapak Surya sebuah kotak sampel obat. Foto ini Dr. Chandra sedang memeriksa rekam medis yang ini. Dr. Chandra di pos perawat mengubah nomor rekam medis. Waktu, lokasi, perbuatan, 3 hal ini membuktikan segalanya. Ketua, 这一份是我弟弟的换药病历记录单。 Hazib elektronik dicabut, nomor SIP fisik diubah. Tanggal adik saya ganti obat adalah 16 Februari. 3 天后, adik saya mengalami penolakan seminggu kemudian. Dia meninggal. Temuan saya hanya itu. 我还查到在我们的故居 saya temukan buku diary adik saya. Ada 1 baris tulisan di sana. Pengacara, link ketua, fakta yang Anda sampaikan.委员会记录. Masih ada masalah prosedural. Apakah Anda berpendapat tindakan Dr. Chandra mengandung unsur kesengajaan? Saya berpendapat dia tahu hasil obat baru belum lulus uji klinik. Belum diizinkan digunakan, tapi tetap memaksakan ganti obat. Oleh karena itu, saya mohon kepada komite untuk segera membuka pemeriksaan terhadap Dr. Chandra 医师职业资格的审查 dan menyerahkannya ke lembaga peradilan. Penyampaian saya sudah selesai. Komite telah menerima permohonan Anda semua, bukti dan keterangan sekarang. Istirahat untuk rapat. Kamu juga belum makan. 應該係喺度。 Mulai sekarang sidang pengadilan atau dengar pendapat aku akan ada. Kamu tak perlu lagi sendiri sembunyi-sembunyi nangis. Pengacara Lin, Komite telah membuat keputusan. Dr. Chen ke kamar itu membicarakan kamu kan? Kenapa kamu mengganti obat? Apa hubunganmu dengan Bapak Surya? Dr. RS Utara Jaya, pasien meninggal karena operasi ilegal. Asosiasi advokat telah memulai pemeriksaan. Kami akan menyesuaikan dengan situasi, lakukan investigasi lanjutan. Hoi. Musi?
Ibu, akhirnya ibu ingat aku, masa sih? Mama mungkin tidak kenal anak sendiri. Kau Arya. Iya. Kata Lulu, kau akan menunggunya di atas. Dia minta aku sampaikan, jangan tunggu lagi. Katanya apa lagi? Katanya, Ibu aku tahu kakak tidak tahan dingin. Aku sudah carikan seseorang untuknya, namanya Arya Hartono. saat Lulu pergi, tidak sakit. Benar-benar tidak sakit katanya. Karina sudah menikah. Juga bilang, Ibu Lulu bilang apa lagi? siapa kamu? Aku cari anakku. Ibu, bukan anakku, Ibu. Aku cari anakku. Cari anakku. Ibu, aku cari anakku. Lulu orangnya sudah ketahuan. Anyum kau pergi dulu. Rina tidak menangis. Hari ini juga takkan ku tangis. Aku ingin kau saksikan. Kamu akan mengirim semua orang yang menyakitimu masuk penjara semua. Linlu, janjiku padamu sudah aku tepati. Loh, hari ini kak datang untuk memberitahu jawabannya. Yaitu orang inilah. Kak pilih dia. Mayo Peggy. Waktu kecil, Lulu sering ogah di foto. Sip, Kak. Angkat kamera langsung dia kamu. Pernah suatu kali, akhirnya berhasil ku tangkap dia. Sanja Sheshao ikut lomba lari sekolah. Aku belum punya 3 garis finish. Tapi, begitu dia melihatku mengangkat kamera, reaksi pertamanya malah nutupin mukanya. Bikin aku ngakak deh. Nanti foto itu waktu pindah rumah hilang. Gak pernah ketemu lagi. Kenapa? Jangan gerak. Satu lagi. Lingrat sini. 3, 2, 1. Ini masa terakhir. Terakhir. Untuk foto terakhir pameran ini, aku selalu bingung mau pasang foto apa. Hingga ini ribet sekali dan. Maka judul fotonya adalah Lusa di tepi sungai. Kenapa? Lusanya adalah aku, sungainya adalah kamu sembunyi. Kamu yang menungguku 3 tahun, aku yang bersembunyi 3 tahun. Mulai sekarang aku tak perlu sembunyi lagi. Kamu akan datang ke pameran foto? Terima kasih atas kedatangan kalian. Sebelum memperkenalkan foto-foto ini, saya ingin berbagi sebuah cerita. Saat aku berusia 16, menghadapi beberapa perubahan drastis, aku naik ke atap, 想结束自己的生命. Hari itu, aku bertemu seorang asing, seorang ibu. Katanya, lihat ke atas.
Hawaii nuduh pelap Tota. Aku diselamatkan. 我开启了第二次生命。Tapi aku masih sangat bingung. Aku menemui psikolog. Psikolog itu bilang, aku perlu dalam hidupku mencari sebuah pilar hidup. 去寻找我活下来的意义。Aku pun pergi ke rumah sakit. Jadi relawan. Lalu aku kenal seseorang. Sebuah diriku yang lain. Di kehidupan keduaku, sahabat terbaikku, Lin Lu. Sayangnya, dia pergi lebih dulu. Sebelum dia pergi, dia berpesan, dia memohon agar aku jaga Kak Rina. Kakaknya, Rina Hartono, dan juga bintang utama pemain foto hari ini. Karena janji itu, aku jaga dia 3 tahun lamanya. Dan selama 3 tahun itu, aku selalu mini的 setiap momen. Di minimarket langganannya, aku pernah jadi kasir. Di bawah kantornya, pernah jadi sapam. Saya bahkan ke tempat ibunya. Di panti jompo itu jadi relawan. Karena kalimat itu, aku menjaga dia 3 tahun penuh, Tuan Zhang. Saya ingin tanya, foto-foto ini jangka waktunya 3 tahun. Mungkin ada yang merasa ingin seperti stalker ya. Memang sebenarnya, aku takut jika semua ini tidak pernah aku perlihatkan padanya. Sebenarnya, aku takut semua ini tidak pernah aku perlihatkan padanya. Awalnya, kukira aku foto semua ini hanya karena janji yang kuucap untuk adiknya. Lama kemudian kusadari, 在这3年的时光里，dia telah menjadi pilar hidupku. Saat itu di depan pintu minimarket, dia bilang pada kucing liar, walau kau tak punya rumah, lihat ke atas. Langit belum gelap total. Ingin kukatakan padanya, aku ingin punya rumah bersamanya. 3 tahun lalu, saat aku di bawah, aku tak berani naik untuk menemuimu. Tapi hari ini, saat semua orang hadir, aku ingin bertanya padamu, hai pengacara Lin. Seumur hidupku, tak ada istilah melanggar janji kau tanda tangan, atau tidak? 이젠 줄 알았던 너와 내 오랜 다짐 그곳엔 아직도 우리가 Saya baru ini juga untukmu. Hidupku sudah lama ada di tanganmu. I think I'm still in the moment with you 모든 게 변한 이 순간도 시간이 더 지나도 내 마음은 같아 여전히 Kau hari ini saat berbicara di atas panggung tadi cukup keren. Apa kamu? Aku bilang, kau hari ini saat berbicara di panggung tadi cukup keren. Kalau gitu, kenapa kau tidak tanda tangan? Kenapa kau tidak tanda tangan? Aku sudah tanda tangan. Di sini, aku sudah tanda tangani. Pihak pertama menggodai pihak kedua. Pihak kedua boleh banding kalau tak terima. Pihak kedua menolak banding. Pihak kedua menolak. Eksekusi paksa. Cantik. Kemana kamu belajar cara ini? Belajar darimu. Tahap pertama yang mengajari pihak kedua. Besok sudah bangun. Ingat siapa yang duluan mulai. Wow.
ganggu tidur. Dia jam berapa bangun? Sudah lama. Kamu gugup tentang apa? Tidak gugup. Yang memerah? Mau pangsit atau aku? Makan pangsit. Soalnya aku lapar. Oke, makan pangsit. Tunggu sebentar. Ini merasakan. Panas sekali. Isinya diganti. Rice. Kamu juga coba satu. Aku rasa water chestnutnya kebanyakan, kurangi sedikit. Tidak diganti. Resep ini sudah fix. Aku makan satu lagi. Yang pangsit selanjutnya, kamu yang bikin. Aku yang bikin. Ini itu. Apa ini? Sebelum Lulu meninggal, dia minta aku berikan ini padamu. Katanya, nanti kalau ada petir kamu genggam ini, kamu tidak akan takut. Selama lebih setengah tahun di bangsa onkologi, aku tiap pulang kerja selalu menjenguknya. Setiap kali dia bilang, Wulan, jangan datang lagi. Tapi keesokan harinya aku tetap menjenguknya. Setiap kali melihatku, dia senang seperti anak kecil. Tapi dia tidak pernah bilang cerita kamu padaku. Tapi setiap ada petir, dia merasa hidup jadi pesan cuma satu kata di sini. Sebenarnya, Lulu bukan tidak cinta sama kamu. Cuma dia tak tahu cara mencintaimu. Siapa? Kau tetap datang ukira. Kau tak akan mau ketemu aku lagi. Tamu di rumah sakit masih ada orang. Sini aku datang. Kau tahu obat-obatan itu bagaimana sampai ke rumah sakit. Aku sendirian tak mungkin bisa. Ada yang buka sistemnya lebih dulu, hak modifikasi. Jelaskah? Siapa orangnya? Wakil Kepala Bagian Onkologi Dr. Setiawan. Saya ngurus setiap ada Bapak Surya yang ambil obat. Saya yang tulis resep kami masing-masing tanggungjawab sepertiga. Saya ceritakan ini hukuman saya tak akan berkurang. Alasan saya beritahu karena Anda Karina kakaknya Linlu. Dulu Linlu pernah bilang ke saya, kakaknya pengacara. Bisa selidiki apa saja. Benar. Memang kamu sudah selidiki semuanya. Tapi kamu orang baik. Aku tidak. Aku tidak pernah. Dr. Setiawan juga akan kuselidiki. Mereka tak akan ada yang luput.
Lina Hartono. Boleh aku tanya satu hal terakhir? Apa kau mencintainya? Tidak pernah. Lina Hartono, aku tak pernah berniat membahayakan nyawanya. Aku sudah menyakitinya, rasa bersalahku atas ini. Abah, tidak tebuk selamanya. Bu Rina ini tentang kasus Dr. Chandra. Sudah saya dengar. Dia menyalahkan saya, tapi soal ganti obat itu perbuatannya sendiri, Dr. Shen. 3 tahun lalu, Anda pernah menumpahkan gelas air di onkologi. Di pas perawat jelas yang Anda tumpahkan milik seorang lansia. Saya yang pungut. Anda enggak menoleh. Saat itu saya pakai mompi relawan sambil dorong kursi roda. Saat itulah saya potret. Saat Anda lihat rekam medis, Anda tak menyangka ada yang sedang memotret foto acara belakang. Nama saya Susi Wulandari. Anjing. Hekalnya Lindu Hoyo. Sama dia di onkologi itu saya selalu datang setiap hari. Setiap kali lihat kamu, kamu selalu tersenyum. Sekarang aku tahu saat kamu tersenyum itu, dia sudah mengganti obat yang kamu setujui. Ini transfermu ke Dr. Chandra catatan transfer. Ini yang kamu tanda tangani sendiri. Formulir permintaan pembelian dan ini Dr. Chandra dia sendiri yang ambil pasien obat pendamping diganti obat baru dari saya. Wakil Kepala Departemen Onkologi Dr. Sedar, dia pegawai wewenang persetujuan Bapak Surya ambil obat saya. Kamu hapus rekam medis. Rekam medis diperiksa 3 kali. 16 Februari, 10 Februari, 9 Februari. 2 kali lebih banyak dari Dr. Chandra. Bukan cuma itu, Dr. Chandra. Apalah, kenalkan 3 projek penelitian ke saya. Setiap tanda tangan dapat bagian. Kau bilang tidak yakin apakah ada masalah dengan lainnya. Saat kau tanda tangan, pernah terpikir siapa pasien-pasien itu? Tidak. Saya cuma lihat datanya. Baik, sekarang ceritakan. Mulai dari Lino. Saya Dr. Setiawan. Bekerja sama dengan Dr. Chandra. Tangga terhadap 3 pasien memberikan obat secara ganda tangani surat persetujuan palsu. Kamu menghapus rekam medisnya. Salah satunya meninggal karena komplikasi. Saat dia bilang tak melihat nama, aku ingin lempar cincin ke mukanya. Dia tak melihat. Ada yang melihat kantuknya. Tiga tahun lalu di sini, waktu jadi relawan. Setiap lewat kantornya, pintunya selalu tertutup. Kukira dia selalu sibuk. Sekarang tampaknya Aku bilang ke Lulu saat dia sembuh. Kita lihat Aurora bareng dia. Pilot oke. Norwegia, Aurora oke ya. Kita pergi bareng suamiku yang pesan tiket. Kapan aku bilang mau ajak dia? Peraturan baru pihak pertama. Mau ajak sahabat jalan-jalan. baru ditambahin. Kontrak sudah ditandatangani. Masih mau protes.
Apa tidak dingin? Aku Loh, tapi malas masuk. Wallpaper pansel Lulu. Yang ini. Limu, 我们来完成你的心愿了。Kami bawa keinginanmu. Kami kesini lihat Aurora untukmu. Kak Ina sudah datang. Ani Hartono juga ikut. Wulan juga ada. Lulu aku sudah sampai Norwegia. Kamu lihat. Lah, ayo lihat aku. Siap. Fotonya bagus sekali. Cantik sekali. Kalau gitu, kalian berdua nikmatilah waktu berdua. Aku jalan-jalan sendiri saja. Lagi mikir apa ya? Aku mikir, Lindu, dia pernah bilang sama aku, akan ajak kamu ke Norwegia. Sekarang kita di sini. Dia tidak ada. Tiada saat Aurora muncul ini. Dia juga ada. Teman, ada sesuatu mau aku kasih. I know this won't help things, but I will tell you anyway. Your girlfriend's the blonde one 其实我预告了 is 准备好， making me Kapan disiapin? waktu kita daftarkan pernikahan, tadi aku di ini drawing. Aku takut kau merasa pernikahan konsep kita layak untuk cincin ni. on again. Aku takut kau merasa pernikahan konsep kita tak layak untuk cincin ni. Setiap kali aku melewati cobaan, aku ingin mengeluarkannya. Saat hari surat keluhan, saat di ruang gelap, lalu saat pameran foto, aku ingin mengeluarkan dari ingin. Tapi aku tak berani. 3 tahun lalu, aku jadi sapam di bawah gedungmu. Sesengkali kulihat kau keluar dari gerbang. Saat itu, angin bertiup sangat kencang. Ada mau cepat dekat jam. 我就想跑过去跟你说，跟进mantelmu. Jangan sampai kedinginan. Tapi aku juga tak di komuni. Memang kita pandai berbicara. Tapi sejak malam itu setelahnya, setiap kata yang ingin kukatakan adalah namamu. Lena Hartono. Maukah kau kutantun melewati setiap fajar? Boleh? Cepat pasangkan padaku. 我绝不离开，风却掩埋不了期待。我只想要给你我一生的爱。Ukurannya pas. Aku tahu ukuranku dari mana. 你的爱，绝setiap kali kau tertidur kuku， 我的心像片雪花，为你存在，冰封成一。 Ulang tahunmu sebentar lagi. 让全世界都 rayakan saja bersamaku. 灯光去就是 November。 我一生的爱。 Pertemuan terakhir kita, waktu itu kamu bilang sudah menikah dengan Arya Hartono. Kalau sekarang cerai bukan. Aku datang mengantar barang. Dari mana kamu dapat foto ini? Aku menemukannya di album fotonya. Ibu Feby
Aku datang hari ini bukan sebagai pengacara. Aku datang sebagai istrinya. Setelah usia 16 tahun, dia tidak pernah lagi mengizinkan siapapun untuk mendekatinya. Dia juga tidak pernah rayakan ulang tahunnya. Menurutmu, apa yang bisa kulakukan? Tanggal 17 Desember, dia ulang tahunnya ke-25. Kuharap kamu bisa datang. Tasya, dia perlu membuka lembaran baru dari semua ini. Soalnya, anak lelaki 12 tahun itu sudah menunggu ibunya terlalu lama. Mungkin sekarang dia belum bisa memaafkanmu. Tapi ku yakin itu hanya masalah waktu yang ku mau. Adalah suami yang utuh. Simpul di hatinya. Tak bisa diuraikan sembarang orang. Dulu saat aku pergi, aku bilang padanya ibu pergi cari uang dan cepat kembali. Dia tidak menangis. Dia hanya berdiri diam di gerbang sekolah menatapku, tidak menangis. Di saat yang paling pantas untuk menangis, tidak pernah menangis. Dulu dia tidak menangis karena tidak ada yang menyambutnya. Sekarang ada yang menyambutnya. Alamatnya di sini. Lagi apa kalian? Selamat ulang tahun. Aku tidak rayakan ulang tahun lagi. Sekarang tutup matamu, ucapkan harapan. 밤하늘에 별이 빛난 것처럼 오랫동안 내 곁에 있어요. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Ayo, cepat cicipi kuenya. Kaiwan. Selamat ulang tahun. Kamera ini punya ayahmu. Waktu kecil kamu suka sekali memainkannya. Good. Tidak bisa memasang film, cuma mendengar suara kanannya. 13 tahun ini, setiap pindah rumah, selalu ku bawa. Sekarang ku kembalikan. Ini ayah itu bukan milikmu. Ini ayahku, bukan milikmu. Teguras tahun. Kepala pergi selama itu. Sekarang ia kembali. 13 tahunku mana? Aku tahu hasil yang berat takkan cukup. Mama juga tahu. Bapa aku minta maaf. Aku datang hanya ingin kukatakan. Mulai sekarang, setiap ulang tahunmu, ibu pasti datang. Mau dipanggil atau tidak. Cuma mau bilang, ibu sudah pulang. Lain kali ingat bawa roll film. Baik, Kang Cik. Anggur ini untuk Tante. Kita bersulang untuk Arya Hartono. Selamat ulang tahun, baik. Selamat ulang tahun. Ayo, selamat ulang tahun. Pusing, sudah siap belum? Lama sekali ya. Sebentar lagi mempelai pria. Sudah siap belum? 我觉得我早就准备好了。3 tahun, ku tunggu hari ini. Oh baby, like a water in the loop.
I've been stalking the truth, dreaming how to get to you. Oh, baby, Cantik kan? like a water in the loop. I've been stalking the truth, don't know how to get to you. Cantik. Kemari lihat aku. Dulu kita janji, siapa yang nikah duluan, yang lain jadi bridesmaid. Sayangnya penampilanku pakai gaun bridesmaid. Dia tak bisa melihat. Wulan, dia tidak ada, aku ada. Ingat janji kita waktu pakai seragam sekolah? Komikmu baca sampai mana? Oh, sudah. Chapter 59. Akhirnya mereka nikah. Kalau nanti kamu nikah, ganti gaun pengantinmu. Jelas bukan jahitanku. Siapa yang duluan menikah? Belum tentu. Kalau gitu, kita janji nanti siapapun yang duluan menikah, kan harus HR jadi bridesmaids. Setuju. Sepakat. Dulu, waktu masih pakai seragam sekolah, kita sudah bilang, kancing gaun, pengantinmu akan kujahit. Nunggu sih, dari seragam sekolah sampai gaun pengantin. Dalam hidupmu, setiap momen penting, aku takkan pernah kulewatkan. Baik, kalau gitu kita foto sekali lagi. Wulan, coba saya lihat namaku sudah benar ditulisnya. Coba Chandra. Chandra yang artinya penerima kebajikan. Lah, wah, oke. Cek mbak, lihat punya aku dong. Aku bukan nama lengkap. Soalnya kamu gak kasih tahu nama lengkapmu. Wulan lihatkan untukku. Di sini sudah selesai ditulis. Mari lihat. Bagus sekali buatannya. Bagus sekali. Gimana kamu tahu dia akan datang? Tadi jadwal acara pernikahannya, itu semua dia yang bantu mengubahnya. Sudah lihat kalian mesra begini? Aku jadi seperti kulit banting tulang. Ayah, sudahlah. Aku temani kamu nulis, ayo. Masih kurang apa? Pihak pria sudah selesai, pihak wanita kamu lihat sendiri. Oke, nulis bareng. Andi Hartono bukan kecelakaan. Surat kematian kakakmu pernah diubah. Mau tahu kebenarannya? Sayang tempat terakhir dia muncul. Depan kamar pasien Linlu. Hari di belakang. Lagu dia kemana? Sudah pulang. Kau pernah ketemu Andi Hartono? Pernah sehari sebelum Linlu meninggal. Aku nemuin dia di depan pintu kamar pasien. Dia bawa sekantong jeruk, katanya buat Lulu. Terus seperti... Apa kau bilang padaku? Waktu itu aku nggak tahu siapa dia.
Kau sudah selidiki selama 3 tahun. Semua pasti bisa kau selidiki. Aku memang pernah selidiki. Tapi rekaman CCTV rumah sakit cuma disimpan 30 hari lagi pula. Aku cuma ketemu dia sekali. Itu pun tak sampai 2 menit. Di hidup kakakku, kata-kata terakhirnya untukmu. Maksudmu apa? 2 orang, 1. Adikmu satunya. Kakakku, kamu di depan pintu kamar pasien setelah terima jeruk dari kakakku. Kakakku langsung meninggal. Adikmu juga tewas. Hanurung, apa maksudku? Abi Hartono, apa maksudmu? Kamu saja jelaskan aja padaku. Kita pisah sebentar.明明不甘心，明明还在等，却偏要假装早就不懂。明明奢望着，你也再次心动。越美好期待，越容易落空。承认我不配，烦恼更轻松。有些爱与毒，只有自己才懂。Selidiki orang ini untukku. Kok kamu pulang? Ini rumahku. Kalau gitu aku pergi. Kakakku tewas di rooftop. Bukan di oksigen. Kok kamu tahu? Urusanku. Bagaimana aku tahu? Oke, hey. Sekarang kamu tahu. Lalu bagaimana? Kamu cuma akan berdiri di atap lihat ke bawah. Lalu menyalahkan diri sendiri. Kenapa yang lompat kakakmu, bukan kamu? Terus, kamu selidiki sendiri 5 hari. Kamu yang putuskan apa yang ku terima. Kamu tanggung sendiri semuanya, semua beban benar kan? Setelah dapat pesan itu, langsung kepikiran kamu mau pisah sebentar. Jadi kamu pindah keluar. Lalu kamu menyelidiki sendiri 5 hari. Tak makan, tak tidur. Kamu mengasingkanku. Coba aku merasa aku sama sekali tak berguna kau tahu. Oh ya Hartono, dengar aku. Apa yang aku dengar? Bahkan ucapan terakhir kakakku padamu. Sampai sekarang kau tak mau beritahu aku. Kau ingin tahu kebenarannya? Aku beritahu kamu. Kematian kakakku memang bukan kecelakaan. Yang membahayakannya adalah Dr. Chandra dan Dr. Setiawan. Tapi detailnya, aku belum menyelidiki sampai tuntas. Aku tidak memberitahumu karena aku takut kalau kamu tahu detail kejadiannya, kamu jadi putus asa. Aku takut terjadi sesuatu padamu. Aku takut kehilanganmu. Kakakmu di rumah sakit. Pesan terakhirnya untukku. Wahai Hartono, kamu tahu apa itu? Dia bilang, Arya, hiduplah dengan baik. Ni还爱我吗？你还爱我吗？你懂我会不争气，想回到你身旁。Arya Hartala. Ini bukan salahmu.
Rekaman telefon Dr. Setiawan sudah didapat. Di hari kecelakaan di Harkono, dia pakai telefon kantor. Pada petugas keamanan dan cleaning service telefon keduanya. Seluruh waktunya lengkap. Ditambah kesaksian Dr. Chandra sebelumnya. Dr. Setiawan merusak jaring pengaman, Dr. Chandra ada di TKP dan mereka berdua takkan ada yang lolos. Serahkan ke polisi Dr. Setiawan dan Dr. Chandra. Tambah dakwaan pembunuhan berencana. Apa ya? Sudah berakhir. Semuanya berakhir. Jago sekali. Hebat dia. Kamu yang kirim rekaman CCTV ke saya, urusan tetap kamu yang pertama menemukannya. Kamu baut itu, kamu juga yang pertama memotretnya. Undangan pernikahan kita masih belum semua dibagikan. Bagikan hari ini. Oke, tukar cincin selesai. Selanjutnya, bagian terakhir. Permainan uji kecocokan mempelai. Cita kauye. Aturannya sederhana. Pria kiri, wanita kanan. Saya yang beri pertanyaan. Mempelai pria dan wanita angkat tangan jawab salah satu soal. Hukumannya minum segelas. Oke, pertanyaan pertama. Siapa yang duluan jatuh cinta? Salah, kalian berdua minum segelas. Oke, soal kedua. Siapa yang lebih cinta? Pertanyaan ketiga, siapa yang berkuasa? Aku yang berkuasa. Oh. Soal ini tidak sah pengantin pria ganti. Soal ini harus dihukum minum. Hukum minum. Kalau begitu, kalau hukuman minum segelas tadi, mau bebas dari hukuman, kalian harus tunjukkan sedikit bakat sederhana kalian, perkompakan kalian, ya kan? Ayo, sound engineer putarkan musiknya, ya, baik. Oh, tepuk tangan.到了某个年纪，你就会知道，一个人的日子真。